Suami ngaku dipelet pelakor. Benar-benar dipelet atau cuma alasan menutupi dosa? Ini faktanya. Bunda, pernah nggak dengar suami bilang, aku tuh nggak tahu kenapa, kayak nggak bisa lepas dari dia. Kayaknya aku dipelet deh. Dan waktu dengan kalimat itu, hati Bunda tercampur aduk. Betul tidak? Antara kasihan, marah, tapi juga bingung. Benar nggak sih dia dipelet? Atau cuma cari alasan agar dosanya dimaafkan? Fenomena ini sering terjadi, bukan cuma di satu rumah tangga, tapi di banyak pasangan yang datang ke saya. Ada yang memang suaminya betul-betul dipelet secara batin, tapi ada juga yang hanya memakai kata pelet sebagai tameng untuk menutupi pengkhianatan yang disengaja. Nah, di video ini saya akan bimbing untuk bisa membedakan dengan jelas mana yang benar-benar energinya terkena pemikat dan mana yang hanya terpikat karena hawa nafsu dan kesempatan. Namun sebelumnya saya jelaskan lebih lanjut, Bunda bisa subscribe, like, komen, dan share ya Bun, agar manfaatnya tidak hanya berhenti pada Bunda, namun bisa membantu para istri yang ada di kondisi ini juga. Pertama, kita perlu pahami dulu, pelet dan nafsu itu sama-sama bisa membuat seseorang tergila-gila, tapi sumber energinya berbeda. Pelet bekerja di ranah energi batin dan frekuensi jiwa. Biasanya dilakukan melalui media seperti makanan, minuman, rambut, pakaian, atau bahkan tatapan mata. Energinya dikirim melalui niat dan ritual tertentu yang memaksa getaran cinta seseorang agar tergila-gila. Fokusnya hanya kepada si pelaku dan membenci istri sahnya. Sedangkan nafsu dan obsesi manusia biasa itu lahir dari pikiran, keinginan, dan kesenangan duniawi yang berulang. Misalnya, ketika suami terus berinteraksi dengan seseorang, mendapatkan perhatian, merasa dihargai, maka dorongan afeksi itu akan tumbuh tanpa perlu adanya sihir. Sampai sini Bunda paham ya? Dua perbedaan antara kekuatan pelet dan nafsu. Secara spiritual, dua-duanya sebenarnya sama bahayanya. Karena sama-sama merusak rumah tangga. Yang satu mengikat secara gaib, yang satu mengikat secara emosional dan mental. Tapi bedanya, kalau sihir bisa dilepaskan dengan doa dan energi cahaya. Nafsu hanya bisa dikendalikan dengan kesadaran dan taubat yang sungguh-sungguh. Sekarang kita masuk ke tanda-tandanya. Saya sudah melihat banyak kasus dan ada beberapa ciri khas yang nyaris selalu muncul pada suami yang benar-benar terkena pelet atau sihir pemikat. Yang pertama, tatapannya ini kosong dan sulit untuk fokus. Saat diajak bicara, matanya seperti tidak menyala, seolah jiwanya sedang diikat di tempat lain. Kedua, tidurnya tidak tenang, sering terbangun tengah malam, atau malah tidur terlalu lama seperti kehilangan energi. Ketiga, nafasnya berat dan cepat lelah. Energi tubuhnya terasa berat, auranya keruh, dan emosinya labil. Dia bisa marah tanpa sebab, bahkan kepada istri yang tidak berbuat salah. Keempat, reaksi aneh terhadap nama pelakor. Saat nama si pelakor disebut, tubuhnya bisa berubah tegang, gelisah, atau malah tiba-tiba diam terpaku. Itu karena frekuensi batinnya masih terhubung secara gaib. Yang kelima, pikiran terbelah dan sulit berdoa. Suami yang dipelet seringkali merasa sulit fokus dalam ibadah. Hatinya kacau, pikirannya tidak bisa tenang. Nah, tanda-tanda ini berbeda dengan suami yang sekedar beralasan. Karena kalau suami yang cuma mencari pembenaran, ia masih punya kendali atas dirinya, masih bisa menimbang, berpikir logis, bahkan berbohong dengan sadar. Tapi kalau dipelet, ia benar-benar seperti kehilangan daya pilih, dan keputusan-keputusannya terasa tidak wajar. Sekarang, bagaimana dengan suami yang bilang aku dipelet, padahal tidak? Biasanya tanda-tandanya seperti ini Bunda.
Pertama, masih bisa beraktivitas normal dan menyembunyikan hubungannya. Kalau benar-benar dipelet, biasanya pelaku tidak bisa mengontrol diri sepenuhnya. Tapi kalau masih bisa sembunyi, atur jadwal, cari alasan, itu lebih kepada kesadaran penuh, bukan sihir. Yang kedua, masih bisa berlogika dan membela diri. Ia akan memakai kalimat pembelaan seperti ini ya Bunda. Aku tuh nggak tahu kenapa bisa dekat sama dia. Tapi aku bukan niat selingkuh. Artinya dia tuh sadar salah, tapi tidak mau tanggung jawab. Yang ketiga, tidak ada gejala batin. Tidurnya nyenyak, makan tetap lahap, bahkan masih bisa bercanda seperti biasa. Tapi ketika disinggung soal pelakor, defensif dan menyalahkan istri. Yang keempat, menjadikan pelet sebagai pelarian dari rasa bersalah. Kalimat aku dipelet jadi jalan pintas untuk menghindari introspeksi. Padahal bisa jadi itu hanyalah kecanduan emosi dan perhatian baru dari luar rumah tangga. Bunda, di sini penting ya, jangan mudah termakan kasihan. Karena banyak istri yang akhirnya menoleransi kebohongan. Karena suami memakai kata diperdaya untuk memanipulasi simpati istri. Kalau kita bicara dari sisi spiritual, setiap hubungan manusia itu dihubungkan oleh energi niat dan perhatian. Semakin sering seseorang memberi perhatian dan pikiran kepada seseorang, maka jalur energi antara dua orang itu akan semakin kuat. Dan ini bisa terjadi tanpa pelet sekalipun. Jadi, bahkan tanpa ritual apapun, jika suami terus memikirkan pelakor, terus mencari cara untuk berhubungan, maka ikatan energinya tetap terbentuk. Dari sisi psikologis, perselingkuhan itu sering terjadi adalah bentuk pelarian dari luka batin. Kadang bukan karena pelaku itu lebih cantik, tapi karena suami merasa diterima di sana. Ia merasa menjadi seseorang yang berharga meski itu semu. Makanya ketika istri hanya fokus pada siapa pelakornya, tapi tidak memahami akar luka dalam suami, maka penyembuhannya itu jadi sulit, Bun. Ya, tapi bukan berarti Bunda harus memaklumi pengkhianatan. Bunda hanya perlu paham dulu akar spiritual dan emosinya, supaya tidak salah langkah. Jadi bagaimana Bunda harus bersikap? Pertama, jangan melawan dengan emosi. Karena amarah itu bahan bakar bagi energi negatif. Pelakor yang memakai sihir justru semakin kuat jika Bunda marah, menangis atau dipendam. Kedua, membersihkan energi batin Bunda sendiri. Mulailah dengan zikir Ya Latif, Ya Wadud, Ya Nur setiap selepas maghrib. Sambil niatkan agar Allah membuka kebenaran dan menenangkan hati Bunda. Ketiga, bantu suami secara batin, bukan memaki-maki. Saat Bunda berdoa dengan hati yang ikhlas, energi doa itu mengalir ke batin suami seperti tali cahaya. Pelan-pelan, belenggu itu akan longgar dan suami mulai sadar. Keempat, jika Bunda curiga ada pengaruh gaib, jangan lakukan sendiri tanpa panduan. Karena pelepasan energi gelap harus dilakukan dengan cara yang tepat dan bersih. Saya bisa bantu Bunda untuk membacakan aura suami, melihat apakah ada ikatan energi dari pihak ketiga, dan membimbing ikhtiar pembersihan batin. Gunakan juga tasbih An-Nuro, wasilah yang sudah saya ritualkan khusus untuk memancarkan cahaya kasih sayang dan memutus energi gelap yang menempel di batin suami. Tasbih ini bukan sekedar benda, tapi sarana doa yang membantu membuka jalan pulang bagi hati yang tersesat. Ingat Bunda, kalau cinta datang karena sihir, itu bukan cinta sejati. Tapi kalau cinta kembali karena doa, itu cinta yang diridhoi oleh Allah. Jadi mulai malam ini, jangan habiskan air mata untuk memikirkan pelakor, tapi habiskan waktu untuk membersihkan batin. Karena dari situlah kekuatan Bunda akan muncul. Kalau Bunda ingin saya pandu langsung langkah batinnya, silakan hubungi nomor di bawah ini ya Bunda. Atau Bunda bisa komen lepaskan ikhtiar untuk saya bantu proses selanjutnya.